warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Berliana Usna Habibah dengan NIM 200210402019. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Semenjak tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu, para pemuda dari berbagai daerah, suku, dan agama mengikrarkan 3 butir Sumpah Pemuda, yakni bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia telah resmi diperkenalkan di penjuru Nusantara hingga ke negara lain sebagai lingua franca, yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat yang terdapat penutur bahasa dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia berkembang dengan adanya perubahan-perubahan sistem ejaan secara substansi agar penggunaan bahasa Indonesia lebih efektif dan fleksibel dalam aspek tulisan dan lisan. Dengan keterbaruan sistem ejaan yang memadai, bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional. Potensi tersebut juga berdampak besar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih sederhana, sehingga dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Penunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah dengan mempunyai dasar hukum yang legal, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Tata Buku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Peristilahan Indonesia atau PUPI. Selain itu, kosakata bahasa Indonesia dapat diidentifikasi melalui kamus daring. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sudah seharusnya direalisasikan menimbang bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat yang memadai, seperti jumlah penuturnya telah mencukupi, bahkan terbanyak dibandingkan negara ASEAN lainnya, tata bahasa yang sederhana, serta dapat digunakan oleh penutur dari negara lain. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran dari berbagai negara di dunia. Terlebih lagi, dalam bidang pendidikan dapat dilihat bahwa banyak mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Indonesia. Sisi lain yang membuat bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional adalah sumber daya alam yang mempesona, beragam seni budaya, sehingga menarik minat wisatawan dari sektor pariwisata, sekaligus investor dari sektor bisnis, maupun peneliti atau ilmu pengetahuan untuk eksplorasi di negara Indonesia. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan oleh masyarakat asing tersebut adalah mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.